Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang rumus identitas trigonometri. Rumus identitas merupakan suatu rumus yang menyatakan hubungan dari dua buah aturan yang bisa dinyatakan sebagai sebuah hubungan gitu ya, sebuah relasi antara dua buah aturan atau lebih. Dalam trigonometri ada 3 bentuk rumus identitas. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah identitas trigonometri sebagai hubungan kebalikan. Jadi yang pertama ini kita perhatikan bahwa dari segitiga A, B, dan C ini kita paham ini adalah sudut alfa. Ini sisi BC ini diwakili adalah sisi A. Kemudian hipotenusanya oleh C dan sisi sampingnya adalah B atau AC gitu ya. Dari segitiga siku-siku ABC ini berlaku kemarin adalah sinus alfa sama dengan A per C perbandingan sisi di depan sudut, ini sudutnya, ini depan sudutnya, per sisi miring, dan koseknya itu adalah kebalikannya ya. Jadi kosek itu adalah inverse dari sin, yaitu kosek alfa adalah kebalikannya dari C A, dari A per C, ini kebalikannya adalah C per A. Sehingga kalau kita bikinkan hubungannya di sini kita dapatkan bahwa A per C ini sama dengan 1 per C per A ya. Jadi ini kalau dibalikan tetap kembali dia A per C. A per C tadi adalah sinus alfa. Sinus alfa ini sama dengan 1 per kosek alfa. Oke, jadi hubungan identitas pertama itu adalah hubungan kebalikan seperti ini, yaitu sinus alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Ini hubungan sinus yang pertama ya, hubungan identitas trigonometri yang pertama. Begitu juga kita dapat membuat hubungan identitas trigonometri untuk cos dan untuk tangen. Dari gambar kita dapat tulis bahwa cos alfa adalah B per C, kemudian kebalikannya adalah sekan alfa adalah C per B, sehingga kita dapatkan hubungannya adalah B per C itu sama dengan 1 per C per B, atau dapat kita tulis ini sama dengan cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Kemudian bisa juga untuk tangen. Dari gambar kita tahu kalau tangen alfa itu adalah A per B. Kemudian kotangen alfa kebalikannya adalah B per A, sehingga nanti hubungannya bisa kita dapatkan berarti A per B itu sama dengan 1 per B per A gitu ya. Berarti ini tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Sehingga kita dapatkan ini yang kedua dan ini yang ketiga. Hubungan seperti ini kita sebut sebagai identitas trigonometri sebagai hubungan kebalikan. Itu identitas pertama pada trigonometri. Dan ini juga berlaku kebalikannya, sebaliknya. Jadi kalau kita balik sini, berarti kosek alfa sama dengan 1 sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 cos alfa, kemudian kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Itu hubungan kebalikan. Kemudian kita lanjutkan tentang identitas trigonometri kedua, yaitu hubungan perbandingan. Oke, identitas trigonometri kedua yang kita bisa bahas di sini adalah tentang identitas trigonometri sebagai hubungan perbandingan. Perhatikan kembali segitiga ABC ini. Dari sini kita dapat mengetahui kalau tangen ya, tangen alfa di sini adalah A per B. Kemudian kita tahu kalau kotangennya kebalikannya ya, kotangen alfanya adalah B per A. Nah, sekarang kita lihat sinus alfa adalah A per C, kemudian cos alfa adalah B per C.
Sehingga bila dari sini keduanya, jika sin alfa per cos alfa ini sama dengan A per C per B per C, ini dapat kita tulis A per C dikali C per B, ini habis, sehingga kita peroleh A per B. Sehingga kita katakan A per B tadi adalah sebagai tangen alfa. Jadi dapat kita simpulkan kalau tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini kita sebut sebagai identitas trigonometri sebagai hubungan perbandingan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kotangen alfa juga bisa kita cobakan. Kita tahu dari sini cos alfa per sin alfa sama dengan cosnya B per C per sin alfanya A per C. Ini sama dengan dapat kita tulis B per C dikali C per A gitu ya. Oke, kita peroleh ini adalah B per A. B per A tadi adalah kotangen alfa. Sehingga kita dapat hubungannya bahwa kotangen alfa adalah cos alfa per sin alfa. Ini hubungan identitas trigonometri sebagai hubungan perbandingan. Jadi kita dapatkan bahwa tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kotangen alfa itu adalah cos alfa per sin alfa. Itu kita katakan sebagai rumus identitas sebagai hubungan dari perbandingan. Kita lanjutkan identitas trigonometri yang diperoleh dari hubungan Pythagoras. Oke, selanjutnya kita lihat identitas trigonometri sebagai hubungan Pythagoras. Kita perhatikan kembali segitiga siku-siku ABC di sini. Ingat, hubungan Pythagoras yang berlaku di sini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu hubungan dari Pythagoras pada segitiga ABC. Sekarang kalau kita perhatikan bahwa sinus alfa tadi adalah A per C, kemudian cos alfa adalah B per C. Jika kita kuadratkan, tentu sinus kuadrat alfa adalah A kuadrat per C kuadrat, kemudian cos kuadrat alfa tentu B kuadrat per C kuadrat. Jika ini dan ini kita jumlahkan, sinus alfa, sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, tentu ini hasilnya adalah sin kuadrat alfa. Itu kita peroleh tadi adalah A kuadrat per C kuadrat. Kita tulis A kuadrat per C kuadrat ditambah cos kuadratnya adalah B kuadrat per C kuadrat. Dari sini karena menjumlahkan pecahan, penyebutnya kebetulan sudah sama, ini kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat tadi adalah C kuadrat, berarti dapat kita tulis C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita peroleh identitas dari hubungan Pythagoras yang pertama itu adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini rumus identitas trigonometri yang berasal dari hubungan Pythagoras. Itu yang pertama tentang identitas trigonometri sebagai hubungan Pythagoras. Oke, selanjutnya bila ini kita kembangkan, kita sinus kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jika keduanya kita bagi dengan sinus kuadrat alfa, jadi sinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa
sama dengan 1 per sinus kuadrat alfa. Sinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa 1 ya, ditambah cos kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa, tentu ini menjadi cos per sin. Cos per sin adalah kotangen kuadrat alfa sama dengan 1 per sin adalah cosec kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas kedua. Jadi jika kita bagi yang ini tadi dibagi dengan sinus kuadrat alfa semuanya, kita peroleh rumus identitas kedua, yaitu 1 tambah cos kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, bagaimana kalau ini kita bagi dengan cos semuanya? Oke, kita kembangkan ke sini. Kalau kita bagi ini semuanya dengan cos, berarti sinus kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Maka kita akan memperoleh nanti sinus kuadrat alfa per cos kuadrat alfa adalah tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan 1 per cos sekan kuadrat alfa. Oke, kita memperoleh rumus dari identitas trigonometri yang ketiga yang didapatkan dari hubungan Pythagoras. Jadi kita peroleh apa? Sinus kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga adalah tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, secara sederhana mungkin bisa kita pahami dari 3 bentuk rumus identitas trigonometri tadi. Asal muasalnya terlihat bahwa dari semua identitas tadi selalu dia mengandung angka konstanta 1. Sehingga secara kasar atau secara sederhana ada yang mengatakan kata-kata identitas itu pasti yang berhubungan dengan angka-angka I atau angka-angka 1 ya. Jadi sederhana adalah rumus identitas adalah rumus yang mengandung bentuk I atau angka 1. Oke.